Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau em, lanjutkan lagi ya untuk pembacaan bonus percintaan ya untuk 2022, dan ini untuk Twin Flame karena aku pengen bikin semuanya dan juga Twin Flame gitu. Dan ini untuk pembacaan Divine Feminine. Kok aku bikinnya Twin Flame? Karena memang untuk Twin Flame ya, pembelajarannya bagus banget untuk kita yang berada di masa ini ataupun tidak. Itu kembali lagi daripada gimana kamu menilainya ya. Pembelajaran yang luar biasa ada di perjalanan Twin Flame ya, walaupun ini sebenarnya bukan perjalanan ya, ini hanya ya gimana ya, disebut perjalanan nantinya bakal terkesan ada tujuan gitu loh. Jadi ya mungkin simpelnya bilang perjalanan walaupun bukan ya. Oke, ya namun pasti ada hal yang bisa kita ambil ya. Dan seperti biasa, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Oke, jadi jangan dipaksakan. Dan kalau komen konseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Oke, selalu aku beritahu atau aku ingatkan, memang perjalanan Twin Flame ya hanyalah perjalanan spiritual, nggak lebih dan nggak kurang. Karena kalau lebih dan kurangnya itu berarti berasal dari pemikirannya kita. Itu berarti berasal dari egoisme kita, yang artinya kita menginginkan hubungan yang ada pamrihnya, ada ujungnya, ada akhirnya. Sedangkan hubungan ini, kalau secara energi itu tidak ada akhirnya, mau gimana pun kamu dengan dia, ya, energinya bakal terus bisa bermain. Oke. Dan ini kita fokuskan untuk Divine Feminine, dan yang menonton pasti memang Divine Feminine. Dan kamu harus mengerti, mau sekuat apapun kamu menyatakan ke Divine Masculine kamu ya, kalian adalah Twin Flame dan kalian harus bersama, kalian harus heal the world, harus menyembuhkan dunia atau apapun, dia nggak akan pernah percaya. Jadi percuma ya. Dan tujuan Twin Flame juga bukan untuk menyembuhkan dunia ya, bukan ya. Itu ya aku nggak tahu, cuman di awal dulu juga aku berpikir begitu, namun makin kesini aku bingung, heal the world atau menyembuhkan dunia yang seperti apa ya. Akhirnya aku mencari tahu dan ternyata tidak seperti itu ya. Gimana kamu ataupun dia bisa menyembuhkan dunia sedangkan hubungan kalian ya, kalian belum bisa menemukan diri kalian masing-masing, masih dalam proses. Apalagi bagi kalian yang masih stuck ya di perkataan Twin Flame ya, artinya kalian masih stuck di egoismenya kalian. Dan itu bukan hal yang buruk kok, dan bukan berarti aku menilai kalian buruk, no, please gitu, enggak. Karena memang aku sendiri pun berbicara ini berdasarkan egoismenya aku, namun egoisme yang masih bisa aku kontrol gitu. Jadi aku bisa bilang yes, egoisme ini kalau kita nggak terkontrol kita bakal terjebak gitu. Itulah kenapa beberapa saat lalu, terutama tahun kemarin, aku nggak fokus di Twin Flame. Karena apa? Aku lelah, aku capek dengan egoisme yang aku punya. Itu ya, aku nggak mau memaksakan apapun. Aku ingin energinya mengalir begitu aja, dan akhirnya secara tidak sadar energinya membawaku kembali untuk membicarakannya. Artinya dulu aku membicarakannya dalam proses egoisme yang buat aku sakit, sekarang aku membicarakannya dalam proses egoisme yang bisa aku kontrol ya, dan juga memberikan pelajaran untuk aku, nggak lagi berdampak ataupun membuat diri aku pesakitan. Sih, kamu ngelihat bedanya ya. So itu kenapa jika kamu benar-benar di perjalanan ini ya Divine Feminine, karena pasti Divine Feminine yang nonton, jangan memaksakan keadaan ya, let it be, let it flow ya. Belajar keluar dari apa itu penilaian, apa itu judgment, dan entah baik dan buruk, masa lalu dan masa depan. Oke. Untuk bonus percintaan Twin Flame 2022, ada Sita, lalu ada Swadaya,
dan ada Krishna. Wow. Seperti kamu lihat di sana ada sosoknya Krishna. Bentar ya. Dan Radha. Lalu di the bottom of the deck ada Tejas. Bagi kalian udah lama nonton video aku dan kalian pengen dan nonton juga video aku yang bukan hanya reading namun tentang twin flame, kalian bakal tahu dimana aku memperlihatkan sosok twin flame itu yang paling pas, paling konkret lah untuk pembelajarannya aku. Dan dari apapun yang aku pelajari adalah memang Radha Krishna, dimana kita tahu mereka berdua tidak menikah, namun cinta mereka dua ibaratnya semua orang kenal ya, walaupun Krishna mempunyai istri ya lain dan banyak istrinya, cintanya diketahui hanya untuk Radha. Dan Radha juga yang ada juga memberitakan beliau juga udah menikah, namun tetap cintanya ke Krishna. Jadi apakah pembelajaran ini semua? Dan apakah energi ini ya? Energi ini adalah perjalanan spiritual kalian masing-masing untuk menemukan apa itu cinta, apa itu kasih sayang, di mana cinta dan kasih sayang tidak memiliki emosi. Bagi kalian orang terutama orang Hindu ataupun kalian yang belajar tentang Sanskrit, Bhagavad Gita ya, dan tentang ya itu semua ya, kalian bakal mengerti apa yang aku maksud, karena Krishna sendirilah yang mengatakan kalau cinta bukanlah emosi, bukanlah perasaan, bukanlah pikiran. Itulah kenapa saat aku menyayangimu aja seperti sulit diungkapkan, karena aku menyayangimu adalah berarti suatu konsep atau pemikiran dalam diri kita bahwa aku menyayangi kamu, sedangkan ini adalah sesuatu yang lebih daripada itu semua ya. Apa sih bukti nyata dari cinta dan kasih sayang itu selain hanya satu, yaitu memberi. Dan bagi aku pribadi adalah memberi kebebasan, seperti Dewa Krishna katakan juga di salah satu slokanya ya, kalau aku nggak salah, dimana memang cinta adalah kebebasan, dimana kamu membiarkan dia bebas. Gimana cara dia untuk menyayangi kamu, mencintai kamu, kamu biarin aja gimana cara dia menyayangi kamu, tanpa dia harus bersama kamu, tanpa kamu harus bersama dia. That is love ya, itulah cinta. Jadi kalian yang berada di posisi ini ya, posisi ini, jika kalian masih menggenggam cinta sebagai egoisme, kalian bakal sakit dengar pembacaan aku ini ya. Namun bagi kalian yang udah mengerti, kalian bakal tahu, karena memang inilah perjalanannya dan inilah tujuannya ya. Dan jujur aku suka banget dengan sosok Radha dan Krishna ya, sosok yang menggambarkan cinta dan kasih sayang. Walaupun Radha sendiri masih terkadang lupa, karena wajar, karena memang Radha bereinkarnasi di kehidupannya saat bersama Krishna. Beliau memang lupa segalanya akan masa lalu mereka di kehidupan yang dulu, sedangkan Krishna mengingat semuanya ya. Jadi Radha masih terikat dengan egoismenya, sedangkan Krishna tidak terikat dengan egoismenya, namun terikat dengan masa lalunya yang membuat justru dialah yang lebih sakit karena mengingat semuanya ya. Jadi di sini Dewa Krishna ingin mengatakan kepada kamu yang menjalani proses, bukan proses, perjalanan ini ya, semakin kamu berpikir, semakin kamu mencari tahu, ujung-ujungnya hanya akan menyakitkan kamu. Apa yang bisa kita lakukan jika kita mencintai seseorang? Apa yang bisa kita berikan adalah kebebasannya. Biarkan dia memilih ya. Dan aku rasa Divine Feminine juga belajar untuk sekarang kamu membiarkan untuk Divine Masculine memilih apa yang dia mau. Jika memang dia ingin sendiri, ya biarkan dia untuk sendiri dulu. Dan sendiri dalam artian nggak harus dulu, mungkin dia ingin sendiri terus-terusan, ataupun dia memilih orang lain, gimana. Jadi biarkan dia memilih itu semua. Dialah yang tahu yang terbaik dalam hidupnya dia. Dan bagaimana kamu
yang menjadi divine feminine, ya. Gimana kamu yang menjalani energi negatif ini, ya. Kamu yang mengingat masa ini, apakah dengan melepaskan, apakah dengan gimana? Satu-satunya hanya penerimaan, ya. Love oracle-nya ada chaos and conflict. Oke, lalu ada milk and honey, lalu ada orphan, dan ada new life. Jika kalian ataupun kamu memaksakan untuk bersama dan mencari tahu kepastian kalian bersama saat ini, ya, hanya akan memberikan kebahagiaan palsu, dan itu bukan kebahagiaan namun pemenuhan ego, dan akan berujung konflik. Kenapa? Artinya ini bukan pembelajaran twin flame dong, ya. Ini membuat justru memperlihatkan kalau cinta dan twin flame itu harus bersatu, dan artinya cinta kamu pamrih dong, ya. So semesta ingin kamu belajar akan hal itu, ataupun Dewa Krishna ingin kamu melihat akan hal itu. Gak perlu kamu benar-benar percaya, berdevosi, atau menjadi seorang Hindu, ya, namun kamu bisa untuk belajar dari sosoknya aja, ya. Kita lihat oracle love-nya lagi, karena aku ngelihat, ya, saat ini divine masculine dalam posisi yang berat, dan dia harus belajar sendiri, dia harus berjalan sendiri, dan kamu tidak bisa untuk membantu dia. Walaupun kamu ada di sekitar dia, ya, percuma. Kenapa? Dia nggak akan bisa ngelihat jalannya, ya. So divine feminine, kamu bakal mengerti apa yang aku maksud ini. Perlahan demi perlahan temukan bahagia, real bahagia, ya, yaitu bukan bahagia yang menjadi tujuan, namun bahagia itu lahir dalam diri kamu, ya. Ada soulmate, soul connection, partnership, agreement, soul contract. Lalu ada new past, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Dan ada abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Dan ada I like you, someone likes you, romance is blooming, farm protein, sorry for the noise, want to death. Dan di pada bab dedik ada ascending, transcending obstacle, learning, expansion, new paths, preparing for union. Oke. Kalian terpisah, kalian kehilangan, itu hanya ilusi, ya, karena memang twin flame. Kalian adalah satu jiwa. Jadi selama kamu ngerasa kalian terpisah, di situ kalian akan terus terpisah. Namun saat kamu merasa kalian gak pernah terpisah, justru di situ kalian akan bersatu secara energi. Dan apakah dia akan benar-benar kembali saat kamu bersatu itu dengan kamu udah bersatu dengan diri kamu, dengan dia secara energi, itu menjadi pertanda, ya, kalau memang kamu udah ascending, kamu udah bisa menerima penyatuan diri kamu, ya, maksudnya untuk kamu udah menyadari kamu dengan dia satu jiwa. Jadi, ya, kamu hanya perlu untuk menerima diri kamu sendiri, dalam artian secara tidak sadar kamu menerima dia di dalam jiwanya kamu. Dengan begitu, ya, dia bisa datang, ya. Cuman yaitu jangan jadikan ini adalah pamrih. Kalau kamu jadikan ini adalah pamrih, artinya kamu stuck, kamu tidak ascending, artinya kamu sedang mencoba mengontrol keadaan, ya. Kamu mencoba untuk ya, aku dengan dia bersatu gini bla 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 agar dia kembali. Dengan begitu kamu artinya mempermainkan energi. So hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan saat ini, karena energi ini, ya, bisa menjebak kamu. Dan jika kamu ingin hidup lebih baik, dalam artian kamu tidak merasakan kematian ego,
Kamu bisa untuk memilih soulmate-nya kamu, kan ada energi soulmate di sini. Ya. Kamu mungkin merasa dia benar-benar twin flame kamu ataupun bukan. Ya. Kalau kamu ingin bersatu, ya bersatulah dengan soulmate. Karena ini kembali lagi adalah pilihannya kamu. Ya. Soulmate tidak akan membuat trigger yang besar. Apalagi aku udah ngelihat ada yang komen, ya, dimana ngerasa twin flame sudah, misalnya dia pasangannya, suaminya dia, istrinya dia, suami dan istri tidak menjamin ini adalah perjalanan twin flame, ya. Jadi biarpun dia pasangannya kamu, bukan berarti itu. So pahami lagi apa itu twin flame, ya, agar kamu tidak tersesat, ya. Karena apa yang aku bilang di sini, ya, sulit untuk kamu benar-benar terima sebelum kamu tahu apa terms twin flame tersebut, ya. Oke, kita lihat tarotnya untuk untuk tarotnya ada the Fool, the Magician, Ten of Pentacles, dan ada Temperance. Ini bukanlah sesuatu yang benar-benar ajaib, luar biasa. No, ini hanya sebenarnya perjalanan spiritual yang memang gimana alam semesta bekerja. Nah, sebenarnya simple, sederhana, ya cuman kitanya baru sadar ataupun kita nggak memperhatikan ini dari dulu. Ya kita ngerasa nggak ada keajaiban, nggak ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup, sedangkan keajaiban dan semua hal yang terjadi dalam hidup ini ada bentuk alam semesta bekerja. Jadi apa yang terjadi itu adalah sebenarnya bentuk teknologi atau bentuk pemahaman yang sebenarnya kita belum ketahui aja. Karena memang saat aku mempelajari twin flame dan aku mempelajari juga tentang sains dan apapun yang pernah dikatakan oleh bapak-bapak ilmuwan dari zaman dahulu, ya, itu benar-benar saling berkesinambungan, saling mengkonfirmasi satu sama lain. Jadi ini, ya, simpelnya memang tentang gimana semesta bekerja, ya. Bukan berarti dengan selama ini kita nggak menyadarinya, artinya itu nggak ada. No, dari kita lahir, dari dunia ini udah ada, cuman kitanya yang baru sadar, kitanya baru ngeh gitu, ya. Ada energi Temperance, yaitu energi Sagittarius, energi the Moon, energi Pisces, lalu ada Three of Wands, lalu ada Four of Wands di the bottom of the deck, dan di last cardnya dan bottom of the deck ada Ace of Cups. Jadi cinta dan kasih sayang yang Dewa Krishna pengen berikan, karena memang aku mengaguminya sebagai sosok twin flame. Bagi aku pribadi ini memberikan, dimana cinta adalah proses memberi, ya. Bukan berarti harus memiliki, harus menikah, harus bersama. Jika kau mencintai dan menyayangi dia, berikanlah yang terbaik yang bisa kau berikan, tanpa pamrih sedikit pun, tanpa ada emosi, tanpa ada kesakitan, tanpa ada kekecewaan, tanpa ada perasaan kosong. Inilah cinta yang sebenarnya, inilah true love. So kita lihat pesan semesta, ya, untuk kamu Divine Feminine. Kita lihat oracle-nya. It's time to stop procrastinating, ya. Waktunya untuk stop menunda-nunda. Lalu ada belief, ya, wish fulfill. Jadi jangan lagi menunda-nunda untuk aku mau spiritual, aku mau ascendant, aku mau menemukan higher self aku. Kalau dia kembali, harus ada jaminan dia kembali. Aku pengen tahu dia gimana dan kapan dia kembali, ya. Jadi semesta, Tuhan minta untuk kamu menerima apapun yang terjadi saat ini tanpa perlu memikirkan apapun nanti ke depannya. Nah, semakin kamu berharap untuk ke depannya harus gimana, artinya kamu gak mempunyai faith, kamu gak mempunyai iman dalam energi ini. Artinya kamu masih menunda-nunda, dan artinya apa bedanya kamu dengan hari kemarin
dengan hari ini kalau kamu masih menunda-nunda? Sih, apa gunanya waktu terus berlalu kalau kamu masih seperti ini dan keadaan tidak akan berubah? Oke, jadi kalau kamu udah ada di posisi ini, so kamu bakal menerima hasilnya dan happy for you ya. Cepat atau lambat dia yang memang untuk kamu dalam bentuk twin flame ataupun soulmate sesuai dengan pilihan kamu atau jalannya kamu akan datang dalam hidup kamu. Okay, that's it. I think that's all. Aku mau lanjutkan lagi untuk yang DM setelah ini. Oke, silahkan kamu tunggu aja. Oke, harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana ya. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.